Selamat datang dalam channel saya, Romo Agus Malo CSSR. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, saya Romagus Malo CSSR ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan Injil dari bacaan liturgi harian Gereja Katolik hari ini. Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Belum lama ini ada seorang sahabat yang meninggal dunia, padahal tidak pernah mendengar bahwa dia sakit. Tidak pernah juga mendengar dari keluarganya bahwa dia sesungguhnya rapuh, kesehatannya rapuh, tapi tiba-tiba meninggal. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat ini sudah lama sekali menderita kanker. Tetapi penyakit itu ibaratnya seperti diabaikan atau mungkin dianggap remeh. Lalu ketika pada akhirnya benar-benar menderita, ternyata sudah stadium yang tinggi, tidak ada lagi yang bisa ditolong untuk itu, dan meninggal. Betapa mengejutkan bahwa dia meninggal karena penyakit yang sebetulnya sejak awal bisa ditangani, bisa dicegah, bisa dikendalikan. Tetapi itu tadi seringkali kurang awas, kurang waspada, atau meremehkan, lalu ternyata akibat terakhirnya sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diharapkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan para muridnya dalam Injil hari ini untuk selalu berhati-hati terhadap ragi kaum Farisi dan ragi Herodes. Ragi kita tahu adalah bahan untuk membuat roti atau tape semacam itu ya. Jadi bahan yang dibutuhkan. Sedikit saja ragi, tapi itu bisa mempengaruhi seluruh adonan. Kecil, tetapi pengaruhnya besar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus
mengatakan kepada murid-muridnya supaya awas, waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, sebetulnya ada dua hal pokok yang melekat pada dua kelompok ini, kelompok Farisi dan kelompok Herodes, yakni soal kemunafikan atau kepura-puraan ala orang Farisi, dan tentu saja keserakahan duniawi ala Herodes. Dua hal ini supaya para murid hati-hati dan waspada dengan sikap munafik atau suka berpura-pura. Berhati-hati dengan keserakahan duniawi. Sebab seperti kanker tadi saudara-saudari, barangkali awalnya kecil, tapi kemudian dia pelan-pelan secara diam, tenang-tenang, tanpa diketahui, mempengaruhi seluruh adonan. Demikianlah hal-hal kecil saudara-saudara yang terkasih. Kemunafikan misalnya, kepura-puraan. Kalau itu diteruskan, kalau itu diabaikan, kalau itu tidak segera dikendalikan, memang lalu akibatnya seperti kanker tadi, lama-lama menjerat orang, di mana orang tidak bisa lagi keluar, bisa berakibat buruk kepada orang itu, rohani maupun jasmani. Ini saudara-saudari yang oleh Tuhan Yesus diserukan kepada murid-murid, awaslah terhadap ragi kaum Farisi dan kaum Herodes. Orang Farisi sangat detil memperhatikan tradisi, memperhatikan aturan-aturan hukum-hukum agama. Demikian juga Herodes sangat nampaknya memperhatikan soal ketertiban dan kesejahteraan umum. Tapi di balik semua itu ada situasi-situasi yang tidak dibayangkan orang. Ada motivasi-motivasi pribadi, ada kepentingan-kepentingan kelompok yang menjerat. Inilah yang harus diwaspadai. Saudara-saudari, Yesus sekali lagi mengingatkan para muridnya, dan tentu kita semua juga, bahwa kita perlu memperhatikan cara hidup orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, supaya kita tidak mengikuti sesuatu yang negatif, yang tidak baik. Supaya kita tidak memiliki ragi Herodes, yaitu keserakahan duniawi. Kita mengejar hal-hal yang duniawi, akhirnya merusak atau menjerat kita, dan kita tidak bisa melepaskan diri lagi. Kita lalu tidak berdaya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa pesannya untuk kita hari ini? Firman Tuhan yang kita dengarkan, satu kelemahan yang harus diperhatikan ialah kecenderungan untuk meremehkan sumber-sumber dosa yang menghancurkan keselamatan. Meremehkan sumber-sumber dosa. Seringkali kita mengatakan, semua orang juga begitu. Ini kan cuma dosa kecil. Ini kan sudah biasa dilakukan orang. Tetapi hati-hati, dia semacam ragi yang menggerogoti hati, jiwa, iman Anda. Kalau sudah terlalu lama dilestarikan, diteruskan, lalu dia menjerat Anda dan Anda tidak bisa keluar lagi dari sana. Demikian juga hal-hal yang terkait dengan hal-hal duniawi tadi, ragi Herodes. Sekali kita menganggap biasa, diteruskan, dibiasakan, dijadikan tradisi atau kebiasaan, itu akan menentukan hidup kita. Kadang-kadang kita sadar ketika kita tidak lagi mampu keluar dari situasi itu. Maka saudari-saudara, menjelang memasuki Prapaskah, besok sudah Rabu Abu, bacaan-bacaan ini sebetulnya mengantar kita untuk mempersiapkan memasuki Prapaskah, supaya waspada, supaya berjaga-jaga, supaya kita memperbarui diri, supaya kita belajar dari sejarah, supaya kita belajar dari masa lalu, supaya kita menjalani masa kini dalam terang, dalam inspirasi yang baru pula.
Selamat berbuat baik hari ini saudara-saudari. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang menginspirasi kami, yang menyadarkan kami untuk membarui hidup kami, agar kami awas dan waspada terhadap ragi orang Farisi, kepura-puraan, kemunafikan, meremehkan hal-hal yang kecil. Agar kami awas dan waspada terhadap ragi Herodes, keserakahan duniawi yang seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Semoga dengan demikian kami menjadi pribadi-pribadi yang makin pantas, yang makin kristiani, yang makin membangun hidup iman kami sesuai dengan sabda-Mu yang kami dengarkan. Ingatlah dengan penuh kasih ya Bapa akan orang-orang yang kami kasihi. Para sahabat kenalan, mereka yang dengan setia terus mendukung kami dengan doa-doa, dengan berkat yang dibagikan, dengan sapaan yang meneguhkan dan menguatkan. Semoga hidup mereka Engkau berkati rohani dan jasmani, dan semoga Engkau memampukan mereka semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Doa ini ya Bapa kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.